Shalom FLC Family, selamat datang di online service Forward Living Church. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara pada hari ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di FLC, selamat bergabung dan kami menyambut saudara dengan penuh sukacita. Di minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Agustus ini, kita masih belajar tentang satu tema, yaitu transformasi. Saya percaya selama 3 minggu kemarin kita sudah mendapatkan banyak hal, terutama yang mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang diubahkan dalam bertindak dan berpikir. Dan saya juga menghimbau kepada setiap orang tua yang memiliki anak-anak untuk mendampingi anak-anak Anda dalam ibadah FLC Kids Online Service. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
spesial. Oh, 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 well. Oh, 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 well. Oh, 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 well. Come on, Tim. Kami mau sama-sama declare bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, sekarang selamanya. Kuasa dan benar. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang selamanya. Engkau berkuasa dan besar sampai selamanya. Kau Alfa Omega. Sebab Kau Allah kami yang kudus Tuhan, kota benteng perlindungan kami. Kami aman selalu dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memuji menyembah nama-Mu. Mari sama-sama angkat suaramu. Kau kekuatanku, perisai di jiwaku, kota benteng keselamatan hidupku. Badai pun reda, tunduk dalam kuasa-Mu. Tak ada yang melebihi kekuatan-Mu. Tak ada yang melebihi kemuliaan-Mu. Kau Allah yang kudus, bertata di hidupku. Oh, oh, imanku percaya, ku pegang janji-Mu dalam
Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa buat kehidupan kami. Mungkin saudara akhir-akhir ini di antara kita banyak sekali yang merasa bahwa kesulitan dan keadaan hidup kita berat versi kita masing-masing. Tapi saya mau katakan bahwa semua yang menyakitkan yang datang ke dalam hidupmu, semua ada tujuan baik. Tujuan baik yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Dan kalau engkau masih ada sampai saat hari ini, itu semua karena penyertaannya Tuhan yang begitu sempurna, yang selalu ada dalam hidupmu. Dia luar biasa saudara. Dia amat sangat luar biasa. Dia sangat baik. Kasih setianya selalu ada dalam hidupmu. Jangan pernah berhenti untuk percaya padanya. Di saat aku tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupanku, tangan-Mu yang selalu menopang hidupku, menuntunku di setiap jalanku. Segala terjadi di hidupku terkadang terasa berat bagiku, namun kasih-Mu Tuhan ada di setiap waktu. Tuhan, aku berserah padamu. Aku sepanjang hidupku. Segala yang terjadi di hidupku terkadang terasa berat bagiku. Selalu ada, sertai hidupku. Rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Aku
don't know what to do about it, but there is Jesus come towards you with his hands wide open to give you peace and joy. Trust in his hand, trust in his word, trust in him every way. He will do something great in your life. Sometimes you worry about something that happened in your life and don't know what to do about it, but there is Jesus come towards you with his hands wide open to give you peace and joy. Trust in his time, trust in his word, trust in him every way. He will do something great in your life. Trust in his time, trust in his word, trust in him every way, and pray. We thank you, Lord, with all heart. Sing it together, church. Saya percaya Tuhanlah penolong yang setia dalam kehidupan setiap kita. Oleh karenanya, mari kita satukan hati kita untuk berdoa bagi setiap pokok doa yang sudah disampaikan oleh keluarga FLC.
Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada bukan karena hebat kuat gagah kami, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami mengangkat tangan kami, tanda penyerahan diri kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan kami berdoa untuk keluarga FLC yang sedang terpapar COVID Tuhan dimanapun mereka berada. Kami minta kesembuhan ilahi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kuasa bilur-bilur darah Yesus Kristus Hamba Allah, mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dipulihkan, dan mereka boleh kembali beraktivitas seperti semula Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga FLC yang sedang mengadakan pemeriksaan pengobatan di Penang. Tuhan biar setiap pemeriksaan demi pemeriksaan boleh berjalan dengan baik dalam campur tangan Tuhan, sehingga mereka juga tahu bagaimana mereka harus menjalani pengobatan yang tepat untuk mereka boleh jalani. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-Mu Tuhan, keluarga FLC yang sedang mengalami masalah keuangan, yang sedang mengalami hutang piutang Tuhan. Kami berdoa biar Engkau memberikan hikmat, ketelitian, juga berkati kehidupan mereka. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka dibuat berhasil, sehingga mereka mampu menyelesaikan hutang yang sedang dihadapi saat ini Tuhan. Pertanggungjawaban ada dalam kehidupan mereka masing-masing Bapak. Terima kasih. Kami melepaskan berkat juga Tuhan buat gereja-Mu FLC di mana kami boleh ada Tuhan. Kami melepaskan berkat buat gembala sidang dan seluruh keluarga. Kami melepaskan berkat buat seluruh leaders dan keluarga. Kami melepaskan berkat buat seluruh volunteers dan keluarga. Kami melepaskan berkat juga buat jemaat Tuhan dan seluruh keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih setia Tuhan berlimpah atas kehidupan mereka. Kami tahu hari-hari ini nggak gampang kami melewati setiap detiknya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang memegang teguh setiap tangan kami, Tuhan yang mengendalikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami berserah penuh kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan kekuatan, kemampuan daripada Allah memampukan kami untuk melewati setiap tantangan pergumulan yang kami harus hadapi Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan. Kami melepaskan berkat buat bangsa di mana kami tinggal. Kami melepaskan berkat buat kota Jakarta di mana kami boleh ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah buat bangsa dan kota di mana kami ada Tuhan. Terima kasih. Kami juga membawa seluruh para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, seluruh menteri yang ada, seluruh jajaran aparat yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah hikmat, pengurapan Allah, retak-retakan Tuhan menyertai kehidupan mereka dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap masalah yang dihadapi bangsa ini Tuhan boleh terselesaikan dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih. Biarlah ada kesejahteraan atas bangsa ini, ada damai atas bangsa ini Tuhan, dan kami membawa seluruh doa kami hanya kepada Kau Tuhan, dan kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab segala sesuatunya Bapak sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, dan kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kami senang dapat mendoakan setiap jemaat Tuhan. Bahkan saat ini kami juga sudah menerima press report bahwa salah satu dari keluarga FLC sudah sembuh dari sakit COVID. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima sesuatu yang baru hari ini. Siapkan catatan saudara dan biarlah setiap kehidupan kita diberkati. So, buka hati dan responi setiap firman Tuhan yang disampaikan dengan antusias. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Happy Sunday, khususnya untuk setiap keluarga FLC yang pada hari ini menyaksikan ibadah online service kami. Saya ingin menyampaikan damai sejahtera dari Allah Bapa terus menyertai, berkuasa, dan menaungi kehidupan saudara hari ini. Nah, kerinduan saya, saudara boleh menyaksikan online service kami pada hari ini. Yang penting punya kerinduan, punya hati yang haus. Dan saya berdoa
agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, saudara boleh tidak hanya menangkapnya saja, tapi Tuhan juga memberikan urapan yang baru dan hikmat untuk saudara boleh mengerti, dan juga minta Tuhan tuntunan, dan tentunya minta Dia juga memberikan kekuatan untuk saudara bisa menjadi pelaku dari kebenaran firman tersebut. Amin. Baik saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, tidak ada tempat yang lebih aman kecuali di dalam kepak sayap-Mu. Dan tidak ada tempat yang menjanjikan kedamaian selain kami tinggal di dalam Engkau. Tuhan, jika dunia yang kami tempati dan kami pijak membawa kami ke dalam kekhawatiran, izinkan kami Bapa untuk tetap ada di dalam hadirat-Mu. Sungguh kami menikmati tuntunan-Mu. Biarlah hidup kami ini mempermuliakan Engkau. Saat ini kami ingin diperlengkapi dengan firman-Mu yang hidup. Jadi berbicaralah Tuhan. Tegur kami ketika kami salah. Dan bawa kami mendekat padamu ketika Engkau mendapati kami menjauh daripadamu. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, hidup yang kita jalani hari-hari ini dan kehidupan yang bisa kita nikmati sampai hari ini, itu sebenarnya nggak terlepas dari setiap keputusan yang kita buat kemarin. Bahkan kehidupan yang akan kita jalani nanti ke depan, kehidupan yang akan kita jalani hari esok, itu juga tergantung dari apa yang kita putuskan hari ini. Kalau kita rindu untuk perubahan terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita putuskan untuk berubah sampai benar-benar terjadi perubahan itu. Saya percaya gak ada loh orang yang mau hidupnya terus sama aja, stagnan. Semua orang selalu ingin ada perubahan, bahkan perubahan yang lebih baik lagi, dan terus menjadi semakin baik. Artinya saya percaya kita semua ingin hidup kita terus diperbarui hari lepas hari. Kabar gembiranya, kabar baiknya adalah Yesus pun ingin hidup kita terus diperbarui hari lepas hari. Karena 2 Korintus 5 ayat 17b mengatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yesus sudah melakukan bagiannya agar saudara dan saya terlepas dari dosa dan hidup dalam pembaruan yang Dia inginkan. Jadi bagian kita adalah mengambil keputusan untuk menghidupi pembaruan yang Tuhan berikan. Haleluya. Saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi dan saya pikir ini bisa menjadi perenungan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, suatu ketika seorang anak dipanggil oleh kakak pembinanya. Kakak pembinanya bilang begini, "Dek, ada 2 pertanyaan yang ingin kakak sampaikan kepada kamu.
Tapi 2 pertanyaan ini harus kamu tulis selengkap-lengkapnya di 2 kertas yang berbeda. Dan jawaban yang harus Adik lakukan, kakaknya berikan waktu 30 menit. Siap ya? Siap Kak? Dan kemudian kakaknya mulai bertanya. Ini pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertamanya adalah, menurutmu siapakah Yesus itu? Dan apa pekerjaannya? Dan siapa Yesus bagimu dan keluargamu? Anaknya waktu di pertanyaan gitu langsung kayak berbinar-binar, bangga banget, bahagia. Dia kayaknya langsung ambil kertas, dia mau langsung tulis. Tapi kakaknya, tunggu. Belum, ini pertanyaan yang kedua belum kamu dengar. Nah, pertanyaan kedua nanti ada di kertas yang berbeda, harus kamu tulis. Baik. Nah, pertanyaan kedua adalah, siapa menurutmu iblis itu? Apa pekerjaannya? Dan siapa iblis bagimu dan keluargamu? Seperti anak ini gak terlalu tertarik dengan pertanyaan yang kedua. Sehingga dia mulai ambil kertas yang pertama. Dan dia mulai menulis, tapi kakaknya kemudian mengingatkan lagi bahwa 2 pertanyaan ini harus selesai dalam waktu 30 menit. Siap Kak? Dan dia mulai menulis setiap pertanyaan pertama, siapa Yesus itu? Dia mengatakan kebaikan Tuhan, luar biasa, kedahsyatannya, anugerah yang dia berikan. Dia tulis begitu hebat. Dan bertekun di dalam apa yang sepertinya dia mengenal Yesus, dia merasakan Yesus, dia mengalami Yesus, sampai dia tulis, dia udah gak lihat waktu lagi. Sampai kakak pembina bilang, udah 15 menit nih. Kertas 1 masih kosong. Dia gak terlalu peduli. Dan dia tetap menulis. Dan dia mulai membalikan kertasnya lagi. Dia tulis lagi. Sampai pada akhirnya, dari akhir kertas yang sudah mulai habis, dia bilang, Kak, kertasnya habis nih. Tunggu dong. Yang satu kan buat pertanyaan yang satu lagi. Aduh, iya. Cuman waktumu nih tinggal 1 menit. Karena ternyata 29 menit dia pakai untuk menjawab siapa Yesus itu. Dan bulak-balik kertasnya penuh dengan jawaban-jawabannya. Dan dia sempat mikir sebentar, mungkin gak terlalu lama. Dan dia ambil kertas yang kedua, dia hanya tulis begini. Bagi iblis, aku gak ada waktu. Saudara bisa nanggep betapa anak ini begitu mengalami Tuhan, sehingga dia bisa menceritakan Tuhan. Dia bisa menceritakan kebesarannya, kedahsyatannya. Sampai dia udah gak kepikiran bahwa ada iblis juga sebenarnya. Karena begitu berkuasanya Tuhan dalam kehidupan anak itu. Apa yang ingin saya katakan? Apa yang bisa kita tangkap dari kebenaran ilustrasi ini? Kebenarannya adalah ini. Melalui gambaran yang baru saja menjadi ilustrasi, kita disadarkan bahwa kadang kita lebih banyak waktu yang kita investasikan hanya untuk takut, hanya untuk khawatir, hanya untuk sakit hati, hanya untuk kecewa. Dan banyak hal yang merupakan manifestasi iblis yang membuat kita ragu akan kekuatan Allah. Membuat kita sebenarnya nggak sadar bahwa firman Tuhan mengatakan jelas ya, bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Memang kenyataannya hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Bahkan saya mau katakan situasi yang sulit. Pandemi belum selesai, saudara. Ada keluarga kami juga akhirnya dinyatakan positif. Belum lagi perekonomian yang hari-hari ini kita mendapatkan belum pulih sepenuhnya. Perang terjadi sehingga berdampak krisis dunia. Belum lagi tantangan hidup yang semakin besar yang harus kita hadapi.
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita meresponi ini. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah lebih dari sanggup melakukan perkara-perkara ajaib, sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Dia akan memampukan saudara dan saya untuk keluar sebagai pemenang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Oleh sebab itu, melalui tempat ini saya ingin mendorong setiap saudara yang menyaksikan FLC online service ini. Apapun situasi yang sedang saudara alami saat ini. Nah, percayalah, Tuhan yang saudara sembah mampu, sangat mampu mengatasi masalahmu. Dan Dia tahu Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk masa depan saudara dan saya. Amsal 23 ayat 18 mengatakan begini. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Mari, saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari kitab Rut ayat 1 sampai 6. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita akan membaca. Mungkin di layar juga saudara bisa membacanya. Rut 1 ayat 1 sampai 6 berkata demikian. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya ialah Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan pada mereka. Lihat ya, ayat terakhir berkata begini, bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Artinya Tuhan very care. Tuhan sangat memperhatikan, sangat peduli. Apapun situasinya sebetulnya. Tapi yang saya ingin jelaskan adalah begini. Naomi ada di Moab. Dan bangsa Moab adalah bangsa yang menyembah berhala. Dan Rut itu berasal dari bangsa Moab. Yang sudah pasti Rut ini seorang penyembah berhala, tidak mengenal Tuhan yang benar, dan mempunyai masa lalu hidup yang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang mempunyai masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak berkenan, masa lalu yang tidak mempermuliakan Tuhan yang benar? Well, nggak usah jauh-jauh sih saudara. Yang berbicara di depan saudara ini juga mempunyai masa lalu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Masa lalu kelam yang tidak mempermuliakan Tuhan yang benar. Padahal lahir sudah Kristen, tapi menjalani hidup dari hari lepas hari dengan cara yang sia-sia. Lebih banyak menyakiti hati Tuhan. Sampai saya mengambil satu keputusan untuk bertobat
dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Lalu apakah hidup itu menjadi langsung enak, kehidupannya langsung nyaman? Apakah langsung bisa jadi benar? Sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi enggak juga hidup itu langsung bisa langsung jadi benar. Perlu adjustment. Justru banyak sekali mengalami jatuh bangun saya dalam kehidupan. Tapi satu hal, keputusan untuk tetap hidup di dalam pembaharuan. Dan untuk memiliki kemauan keras untuk berubah agar hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Yang membuat saya bisa ada sampai hari ini. Terpuji nama Tuhan. Saudara, Ruth tidak mengenal Allah yang benar. Tetapi melalui Naomi dan suaminya Kilion, saya percaya bahwa Ruth mulai mengalami perubahan. Dia melihat bagaimana Naomi hidup, bagaimana suaminya hidup. Dan saya juga percaya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, kekristenan yang benar itu tidak tergantung dari seberapa banyak pelayanan yang kita jalankan, pelayanan yang kita kerjakan. Enggak juga lo ditentukan dengan banyaknya ayat-ayat Alkitab yang bisa kita hafal. Dan enggak juga ditentukan dengan seringnya kita berdoa, firman yang kita baca. Tapi menurut saya, kekristenan yang benar, kekristenan yang hidup, itu justru ditentukan oleh seberapa besar kemampuan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Hanya masalahnya, enggak terlalu banyak orang yang mau melakukan firman Tuhan. Dan tanpa terkecuali sebagai pelayan Tuhan sekalipun. Jadi gak heran ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang masih mendendam, masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan kekecewaan, masih khawatir, masih takut, bahkan dalam menghadapi kehidupan. Kenapa? Karena memang firman tidak pernah berlaku dalam kehidupan mereka. Ruth mengambil keputusan yang radikal untuk tetap hidup dalam kehidupannya yang baru. Saudara bayangin, usia pernikahan Ruth baru 10 tahun. Dan dia harus ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal. Dan pada saat itu, Ruth bisa membuat keputusan untuk kembali kepada kehidupan yang lama, untuk kembali kepada bangsanya dan membangun kehidupan rumah tangga. Tetapi satu hal, Ruth sudah memutuskan untuk tidak kembali kepada kehidupannya yang lama itu. Keputusannya adalah menjadikan bangsanya Naomi menjadi bangsanya dan Allahnya Naomi menjadi Allahnya. Ruth mengambil keputusan radikal untuk menetapkan hidupnya ada di dalam kehidupan yang baru dan benar-benar baru. Ruth mengambil satu keputusan untuk berubah. Kadang kegagalan kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari karena kita nih selalu mau kembali kepada masa lalu, mengingat masa lalu. Lalu kita mengatakan dulu ya dulu nih saya seorang pendoa. Mungkin hari ini butuh didoakan. Pengen mengatakan buat keputusan untuk hidup di dalam pembaruan yang Tuhan sudah berikan. Bahkan putuskan setiap hari. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. So, tinggalkan kehidupan lamamu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang enggak layak, yang tidak dalam kebenaran. Ambil keputusan hari ini untuk berubah dan jalani hidup dalam pembaruan yang Tuhan sudah berikan. Banyak orang yang tidak mencapai destinasinya Tuhan. Kenapa? Karena masih menggunakan pola-pola hidup lama. Seakan-akan kita bergerak, seakan-akan kita berjalan, tapi berjalannya di tempat. Kita nggak moving forward. Kita nggak mau maju. Kita nggak mau berubah. Kita nggak mau ada dalam kehidupan yang baru. Makanya kita bisa katakan kita nih orang yang takut akan Tuhan. Oh, aku nih selalu beribadah kepada Tuhan. Aku selalu baca firman, nggak pernah lupa berdoa. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan masalah kehidupan sehari-hari, justru di situ kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepintaran. Saudara, untuk bisa mengalami Tuhan, kita perlu mengandalkan Tuhan. Jadi penting untuk hidup benar dan menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup, bahkan dalam segala perkara kehidupanmu. Nah, saya berdoa agar saudara mengambil keputusan yang benar hari ini. Dan hidupmu boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Rut 1 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Tetapi kata Rut, jangan ada sak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di sana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dengan engkau, selain daripada maut. Rut mengambil keputusan radikal. Tapi satu hal yang mesti kita tahu bahwa Rut ini mengambil keputusannya tanpa ragu, tanpa bimbang. Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, biarlah terjadi sesuai imanmu untuk percaya kepada Tuhan. Karena begini, kita nggak bisa sementara kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tetapi masih tetap berjalan dalam kebimbangan. Tetap berjalan dalam keraguan. Bahkan berjalan di dalam kompromi. Minggu harus hidup kudus dong. Senin sampai Jumat, ya kan kita bekerja. Saya mau katakan melalui tempat ini, apapun, dimanapun saudara berada, biarlah kita menjadi suratan yang terbuka. Saudara, dalam waktu dekat ini kami akan menikahkan putri kami yang pertama. Dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lumayan lah buat kami, cukup besar. Dan kami mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Venue, undangan, ya, konsumsi dan banyak hal. Dan
tiba-tiba dari kampung istri saya di Kertosono, kami mendapatkan berita duka cita, di mana adik istri saya yang paling bungsu meninggal. Itu pikiran seperti buntu, tertutup. Kenapa? Karena syok, karena sedih, dan juga mikirin lagi nih ada biaya yang mesti dikeluarkan. Tapi itu kami harus datang ke sana. Dan dalam waktu yang sama juga putri kami yang paling kecil harus kuliah on-site, which is di Malang. Karena selama 2 tahun kemarin dan masa pandemi dia harus online dari Jakarta. Tapi semester ini kampusnya menetapkan mereka harus kuliah on-site. Menjadi beban pikiran kami lagi. Harus mempersiapkan tempat, kos-kosan, dan segala hal yang perlu dia butuhkan nantinya. Bahkan mempersiapkan anak kami ini untuk kami tinggal. Karena belum pernah sebelumnya. Cukup bingung gitu ya. Dalam kondisi yang gak tahu mesti mana dulu yang mau dikerjakan. Tapi satu hal, kami putuskan untuk tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas situasi, atas keadaan, atas kehidupan kami. Kami putuskan agar damai sejahtera itu nggak hilang dari hati kami. Kami putuskan untuk tetap percaya kepada Tuhan yang kami sembah sampai hari ini. Tuhan yang akan melakukan banyak perkara. Terus selesai? Enggak. Belum. Karena semuanya ini masih dalam proses. Dan kami percaya ini Tuhan izinkan. Karena Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Situasi apapun yang sedang kami alami, Allah tuh turut bekerja. Karena pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Dan saya aminkan firman itu. Satu hal, inilah investasi yang kami ingin lakukan. Investasi waktu untuk mempermuliakan Tuhan. Mari kita lanjutkan pembacaan kita dari Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 berkata begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Pertanyaannya siapa orang yang demikian itu? Yaitulah orang yang bimbang, orang yang ragu, orang yang mendua hati. Dan orang yang tidak percaya. Tuhan bilang janganlah mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan. Doa saya melalui tempat ini agar Anda tidak bimbang, tidak ragu, dan percayalah kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bersama Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan lepas kemuliaan
dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Sebagai ayat penutup, saya ingin mengajak kembali saudara untuk membaca di Rut 4 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Rut mengawali hidupnya enggak berkenan kepada Tuhan. Tidak mengenal Tuhan, tidak mempermuliakan Tuhan, tidak menyembah Tuhan yang benar. Tapi pada akhirnya dia mengambil suatu keputusan untuk berubah secara radikal. Dan saya percaya Tuhan tahu isi hati Rut. Tuhan tahu kerinduan hatinya. Sehingga Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas menjadi suami keduanya. Tapi satu hal yang perlu saudara ketahui bahwa Alkitab mencatat Yesus merupakan keturunan dari keluarga Boas. Lihat ya, Rut dapat perkenanan Tuhan. Hidup Rut dipermuliakan oleh Tuhan. Saya percaya kita semua kenal ya dengan orang yang pribadi yang namanya Saulus yang berubah menjadi Paulus. Dia pembunuh, dia pemerkosa, dia penganiaya pengikut Kristus. Nggak pakai hati, kejam, jahat banget. Tapi pada saat dia berjumpa dengan Kristus, Paulus ambil keputusan untuk berubah total dan mengizinkan hidupnya diperbaharui di dalam Kristus. Yang akhirnya ada satu pernyataan yang dia buat. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Tuhan mempermuliakan Paulus. Saat ini saya mau katakan begini saudara. Apapun yang saudara alami. Bahkan mungkin saat ini saudara sedang mengatakan hidupku ini masih penuh dengan dosa. Hidupku gak berkenan. Hidupku gak layak. Dan itu menjadi pengakuan saudara hari ini. Saya mengajak saudara mengambil satu keputusan yang benar. Satu hal yang saudara harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Tidak pernah kekurangan cara untuk memulihkan saudara. So ambil keputusan hari ini untuk hidup dalam pembaharuan yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena dia sanggup. Dia mampu melaksanakan kehendaknya di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga Anda benar-benar diubahkan. Hidup Anda diperbarui total. Sehingga transformasi kehidupan terjadi dalam kehidupan saudara. Percayalah bahwa setiap saudara membaca firman Tuhan, jadikan momentum itu untuk saudara bisa bertemu dengan Tuhan. Ambil keputusan untuk hidup sesuai firman-Nya. Putuskan untuk hidup benar di dalam Dia. Miliki hati yang haus. Miliki selalu kerinduan untuk bertemu Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Dialah juru selamat saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur
untuk kebenaran yang Kau sampaikan di tempat ini. Kami percaya kuasa-Mu saat ini sedang bekerja. Even though melalui online service ini, kuasa yang sama bekerja di tempat ini. Kuasa itu bekerja untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir menyaksikan online service ini. Karena gak ada yang mustahil bagimu. Engkau akan menyempurnakan. Engkau melihat setiap hati, setiap pikiran yang tertuju kepadamu, setiap anak-anak-Mu yang rindu untuk diubahkan, untuk memiliki pembaruan dalam hidupnya, sampai hidupnya mempermuliakan Engkau, bahkan sampai hidupnya menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan, dan materaikan setiap kebenaran firman-Mu di lubuk hati anak-anak-Mu yang terdalam. Tuhan campur tangan dalam pekerjaan, dalam segala situasi apapun yang mereka hadapi. Karena pada akhirnya, Engkaulah Allah yang menjadi jalan keluar. Engkaulah Allah yang tetap menjadi pengharapan. Engkaulah Allah yang adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.